So, ketika kita dihadapkan pada satu masalah ya, atau mungkin kita baru mengetahui sesuatu, baru belajar sesuatu ya, terus kemudian kita menemukan sesuatu yang baru ya. Kita biasanya punya tendensi untuk pengen tahu ya. Kita punya tendensi untuk memahami apa sih ini ya. Cari tahu kenapa, apa sebabnya ini terjadi ya. Nah, sayangnya ya, kalau misalnya kamu ingin tahu, ini beda dengan tahu beneran ya. Jadi, kalau di Sedona Method, yang paling basic salah satunya adalah kita melepaskan keinginan untuk tahu ya. Jadi kita let go of wanting to figure things out ya. Kenapa? Karena gini, kalau kamu pengen tahu ya, itu biasanya kamu mencari jawaban di tempat yang salah ya. Yaitu biasanya kita akan cari jawaban di pikiran. Sementara pikiran kita itu kan seperti komputer ya sifatnya. Ya. Jadi dia hanya mendownload data yang sudah pernah kita masukkan. Jadi kalau misalnya kita mencari jawaban di pikiran, biasanya nggak akan ketemu, ya. Jadi kita muter-muter di situ, cari data, cari jawaban di tempat yang salah, di lemari yang salah, bongkar-bongkar terus, ya. Sehingga akhirnya yang terjadi adalah kita nggak bisa tidur karena pengen tahu jawabannya. Kita cemas, kita gelisah, ya, kita penasaran, kita gremet-gremet ya. Nah, ini terus berlaku berulang-ulang, dan kalau seandainya kita berusaha lebih keras lagi, kita pikir kita akan tahu jawabannya. Dan ini akan menimbulkan lebih banyak anxiety lagi, lebih banyak kegelisahan lagi, lebih banyak kecemasan lagi ya, sehingga kita akhirnya tidak bisa mendapatkan jawaban yang memang kita cari gitu ya. Saya Delia, saya healing coach dengan menggunakan Sedona Method. Saya membantu kamu untuk melepaskan emosi dan keyakinan negatif yang bikin kamu gak bisa hidup bahagia. Ya. Nah, jadi ini pentingnya kenapa kita melepaskan keinginan untuk tahu ya. Bukan karena kita ignorance ya, bukan karena kita nggak peduli sama jawaban ya, tapi karena diri kita yang sejati ya. Saya nggak bicara tentang body mind ya, tentang kesadaran itu sendiri. Diri kita yang sejati itu adalah sumber pengetahuan itu sendiri ya. Saat ini jawaban sudah ada, sudah tersedia untuk kita. Hanya saja kita cari di tempat yang salah ya. Jadi kalau analoginya ya, ini diri kita yang sejati nih, kertas ini. Tentu saja dia lebih lebar, lebih tak terbatas ya. Ini masalah kamu. Kelihatan nggak? Duh, kecil banget ya, nggak kelihatan. Dan kita mencari jawaban begini di tempat yang salah, kita putar-putar. Tentu saja jawaban nggak akan ketemu. Tapi kalau kita detach ya, kita melepas keinginan untuk tahu ya, akhirnya jawaban yang saat ini sudah ada ya, infinite ya, di tempat yang tak terbatas itu akan ketemu ya. Jadi makanya kalau seandainya kita melepaskan keinginan untuk tahu, akhirnya kita jadi tahu jawabannya ya. Makanya saya selalu encourage, kalau misalnya kamu punya pertanyaan, yang pertama dilakukan adalah lepaskan dulu keinginan untuk tahu. Bukan berarti kamu nggak boleh tahu jawabannya, ya. Kalau misalnya jawabannya memang perlu dipahami, ya, biasanya nanti kamu akan tahu, gitu loh, ya. Jadi ini sebabnya penting sekali, ya, untuk melepaskan kehausan akan pengetahuan itu, ya. Yang kita perlu lakukan hanya open aja, terbuka untuk jawaban. Ya, nah kalau misalnya kamu masih bingung ya, proses releasing ini bukan sesuatu yang memang perlu dipahami untuk mendapatkan manfaat darinya. Selama kamu open, selama kamu terbuka ya, maka kamu akan mendapatkan hasil yang lebih dan lebih lagi. Ya, kita lakukan dulu yuk releasing untuk melepaskan keinginan untuk tahu. Ya, sekarang boleh nggak kamu stop dulu sebentar, relax dulu ya. Izinkan saat ini menjadi seperti apa adanya. Lalu fokus pada sesuatu yang ingin kamu pahami. Ya, yang kamu pengen tahu jawabannya. Kepo banget ya. Kamu ingin mengerti. Ya, boleh nggak kamu izinkan saja hadir secara utuh keinginan itu, gremet-gremetnya, sensasinya. Lalu boleh nggak kalau dilepaskan? Mau nggak melepas keinginan itu? Kapan?
Lalu boleh nggak kamu terbuka pada yang melampaui pengetahuan, ya, dan ketidaktahuan. Izinkan aja diri kamu untuk terbuka. Ya, lalu fokus lagi pada keingintahuan, ya, rasa perlu tahu, haus pengetahuan. Boleh nggak mengizinkannya untuk hadir secara utuh? Lalu saat ini, boleh nggak kamu melepas keinginan untuk tahu itu? Let go of wanting to figure things out. Mau nggak melepaskan itu? Kapan? Dan boleh nggak kamu mengizinkan diri kamu untuk terbuka pada pengetahuan dan mengizinkan yang melampaui ketidaktahuan dan pengetahuan untuk hadir secara utuh. Lalu izinkan diri kamu untuk fokus lagi pada sesuatu yang kamu pengen tahu. Penasaran banget, harus tahu jawabannya, haus pengetahuan. Kalau misalnya kamu nggak tahu, kamu bisa mati. Kalau ada rasa itu, boleh nggak izinkan hadir secara utuh? Sekarang boleh nggak keingintahuan itu dilepaskan? Mau nggak melepas keinginan untuk tahu? Let go of wanting to figure things out. Kapan? Dan bisakah kamu terbuka pada yang melampaui pengetahuan dan ketidaktahuan? Okay, good. Ya, kalau misalnya kamu merasakan setelah melakukan ini, ya, kamu sudah melepaskan gremet-gremetnya itu, akhirnya kalau misalnya kamu memang perlu tahu jawabannya, ya kamu biasanya akan tahu, ya. Jadi kenapa sebabnya kita penasaran banget pengen tahu, ya? Biasanya itu karena kita punya ekspektasi untuk punya masalah itu lagi di masa depan, ya. Itu satu-satunya alasan kenapa kita pengen tahu jawabannya gimana kalau seandainya ini terjadi lagi di masa depan, ini yang harus saya lakukan, ya. Tapi sebenarnya kalau seandainya apapun yang kita hold in mind, kita simpen-simpen di pikiran, itu yang akan terjadi dalam pengalaman hidup kita. Nah, ketika kita melepaskan gambar-gambar itu, ekspektasi bahwa kesulitan itu akan terjadi lagi di masa depan, ya, biasanya kesulitan itu tidak lagi terjadi, ya. Ya, ini kayak counterintuitif, ya. Wah, kamu kan pasti nanti kalau seandainya belum terbiasa rilis akan bilang, tapi kan hidup itu penuh masalah, Mbak, gitu kan, hidup itu naik turun, ya. Yaitu karena kamu punya belief seperti itu. Karena kalau seandainya kita sudah punya toolsnya, ya sudah biasa releasing, ya, kita akan tahu bahwa yang disebut masalah bukan lagi masalah, tapi hanyalah sesuatu yang perlu diselesaikan saat ini. Ya, kita tidak melihat lagi itu sebagai masalah. Jadi biasanya itu akan sangat terurai cepat, ya, selesai bisa saat itu juga, dan kita bisa melakukan tindakan yang perlu kita lakukan untuk menyelesaikannya. Jadi kita nggak spinning lagi, mikirin lagi, cari lagi di laci yang salah, ya, muter-muter lagi, ya, nggak perlu seperti itu lagi. Hidup bisa jadi mudah, ringan, dan menyenangkan, ya. It's your choice, ya, pilihan kamu sendiri. Kalau kamu memang pengen playing God, ya, pengen belaga jadi Tuhan, berusaha saya yang memecahkan masalah, nggak apa-apa, itu your choice, ya. Tapi kalau ada cara yang gampang, kenapa mesti memilih cara yang susah? Ya nggak? So, kita akan ngobrol-ngobrol hari ini, ya, dengan beberapa teman, ya, yang biasanya dulunya seneng banget figure things out, dan setelah melakukan releasing jadi tahu jawabannya. Kita tunggu. Hai Mbak Dian, tunggu Mbak In dulu. Hai Mbak In. Silakan. Halo Mbak Iin, salam kenal. Halo juga. Oke. Kayaknya hidupin lampu. Oke, halo Mbak Ida. Hai Coach. Alhamdulillah, ya, semua sudah hadir dengan baju kita yang sama, semua putih-putih. Oh iya. Ya, kita hari ini lagi ngobrolin tentang melepas keinginan untuk tahu, ya, karena itu adalah memang wajar, ya, sesuatu yang wajar yang selalu kita
mainkan terus di pikiran ya selama hampir seumur hidup kita. Ya, mungkin dari Mbak Dian dulu nih boleh cerita. Dulu kan Mbak Dian kalau misalnya workshop ya bertanya ya, selalu bertanya terus selalu saya bilang Mbak boleh nggak lepasin dulu keinginan untuk tahu. Bukan berarti saya nggak kasih ya jawabannya. Tapi kalau seandainya kita pengen tahu, biasanya kita nggak bisa ngedenger jawabannya karena kita udah tertutup. Jadi kita udah fokus di sini. Orang lain mau ngomong apa terserah, nggak jelas. Pokoknya saya mau fokus di sini gitu ya. Jadi makanya kenapa sebabnya keinginan untuk tahu dilepas dulu sehingga jawabannya jadi jelas gitu ya. Itu sebenarnya gunanya gitu. Makanya Mbak Dian tuh dulu ketawa, oh itu sebabnya ya. Terus kemudian waktu itu saya ingat lagi kita support call, Mbak Iin nanya, terus saya bilang, boleh nggak Mbak dilepas dulu keinginan untuk tahu. Terus aku ngeliat Mbak Dian langsung ketawa spontan ya. Mungkin inget masa lalunya, tanda kutip. Boleh nggak Mbak Dian cerita dulu nih, seru nih kayaknya kalau kita sharing sama-sama. Iya, dulu itu kan aku ngerasa bahwa bertanya itu membuat aku kritis, terus semua hal itu harus dipertanyakan, terus aku harus memecahkan masalah ini, terus menganalisa gitu, dan tanyanya itu ke pikiran kan. Tapi itu semakin ditanya semakin nggak dapet jawabannya, dan rasanya itu kayak tertekan ya, tertekan, terus stres gitu. Nah, akhirnya kan tahu Sedona, terus aku coba untuk apa ya merilis keinginan untuk tahunya dulu. Itu kan prosesnya ada di workshop apa ya? Decide Kalau now. nggak salah, Decide now. Jadi kalau sekarang kan udah agak nggak bertanya-tanya sedalam dulu ya. Jadi kemarin itu waktu Mbak Tami bilang, Mbak ini mau nggak ini sharing soal melepas keinginan. Terus aku bilang gini, waduh Mbak, aku udah lama nggak nanya-nanya. Maksudnya, aku udah lama nggak bertanya dalam dulu gitu loh. Jadi kalau sekarang misalnya aku menanyakan sesuatu, nah terus itu agak spinning ya, terus sadar, loh percuma nanya ke pikiran itu nggak akan ada jawabannya. Nanti kalau pas waktu langsung bisa releasing ya langsung releasing, kalau enggak ya nanti dirilis gitu. Jadi udah lama enggak itu. Apa ya Mbak ya mau di-sharingkan itu adalah sesuatu yang bagus ya. Jadi jawaban lebih cepat datang ya Mbak, masalah lebih cepat selesai. Yang dulunya kita sebut masalah jadi lebih cepat selesai, atau gimana pengalaman Mbak Dian? Atau selama dulu? Sebenarnya kan dulu itu tambah waktu aku remaja ya, itu sampai tidur pagi gitu. Memikirkan terus sampai pusing, sampai sedih, sampai kadang kalau nggak bisa memecahkan masalahnya, jadi kan kita mikir wah kok bodoh banget ya nggak bisa memecahkan masalah ini. Terus kadang misalnya bisa memecahkan masalahnya, itu kayak ngerasa kita yang pintar gitu. Wih, pintar kredit ya. Bisa memecahkan masalah ini gitu. Terus kalau kadang merasa bahwa analisa kita tepat gitu ya. Ya kadang merasa pintar juga. Padahal kan ya enggak, itu semua kan sudah dibantu sama yang di atas gitu. Kalau pengalamannya ya jelas masalah itu terselesaikan lebih cepat. Malah enggak dalam proses pusing-pusing gitu loh. Ya kan rilis saja, terus habis itu ada pikiran bahwa kamu melakukan ini gitu, lakukan ini. Contohnya aja kan ada mau menjelaskan sesuatu ke siswa gitu saya. Saya cuma bilang gini aja, gimana ya caranya biar anak-anak itu paham gitu. Terus setelah itu nggak dipikirin lagi, bukan cuek ya, cuma sudah teralihkan sama yang lain. Nah, kok waktu itu saya ada di kelas dan saya langsung otomatis menjelaskan dengan cara itu dan anak-anak bisa paham. Jadi kayak, kok bisa ya gitu. Kalau dulu mungkin saya akan mencari baca-baca apa ya yang harus saya lakukan, gini-gini gitu. Tapi kalau ya lebih cepat dan lebih
menyenangkan, lebih kalau misalnya masalahnya selesai itu lebih ke bersyukur ya, karena bukan kita sendiri gitu, nggak ngerasa bahwa itu aku gitu. Yes, Ya. iya. Iya ya, kadang-kadang kita gini ya, jadi ketika kita cari jawabannya di pikiran, itu sebenarnya kan kita memperlambat proses menemukan jawaban kan. Nah, kemudian ketika kita akhirnya menemukan jawaban yang sebenarnya saat ini sudah tersedia, jawaban saat ini sudah ada, ketika kita menemukan itu, terus kita taking credit, itu saya tuh yang nemuin, karena tadi saya pikirin, kalau saya nggak mikir siapa lagi yang akan memecahkan ini gitu kan ya. Kalau dulu kita mungkin taking credit ya, playing God. Mungkin Tuhan ketawa, ya udah boleh gitu kali ya. Kalau sekarang kita udah deh, Allah dituntun aja, mau disuruh apa nih, belok, oh ya udah belok gitu ya gitu. Tapi kita aware beloknya, bukan belok yang karena dicocok hidungnya, bukan seperti itu ya. Jadi ada bedanya ya teman-teman. Jadi bukan berarti kita nggak punya kontrol terhadap hidup kita, tapi kita ternyata dituntun, dirawat gitu ya, dan kita lebih sadar gitu sih sebenarnya. Jadi kita ketika melepas keinginan untuk tahu, bukan berarti kita nggak peduli sama masalah kita, tapi seperti pengalaman bagian, jawaban ketika harus dilakukan otomatis terjadi gitu. Dan anak-anak yang dijelaskan malahan lebih mengerti dibandingin ketika gurunya juga bingung, dia ngomong apa ya gitu. Mungkin kita spending sendiri ya sebenarnya juga nggak ngerti gitu ya. Iya. Jadi jawabannya itu dikeluarkan pas di depan anak-anak gitu loh, kayak otomatis. Padahal itu misalnya pikirnya itu waktu anak-anak udah pulang gitu. Mungkin kalau misalnya saya mikir sendiri ya, terus di rumah itu sudah saya rancang, kan belum tentu waktu di kelas itu saya langsung ngomong seperti itu kayak gitu. Jadi luar biasa sih. Waktu itu juga pernah kayak ikut kelas atau enggak ya gitu. Nah itu kan kayak tarik menarik gitu, pengen tahu sebenarnya ini butuh enggak gitu misalnya. Nah itu udah nggak pakai pikiran lagi, tapi pakai releasing, dan kayak waktu itu sih rasanya ikut aja, kayak ada yang menuntun bahwa ikut aja, dan itu mantap banget, kayak nggak ada alasan untuk nggak tak ambil. Jadi ya udah. Benar, nggak ada keraguan ya. Biasanya kalau kita udah rilis, biasanya nggak ada second guessing itu gitu, udah pasti yakin gitu ya. Jadi enak sih emang hidup ya Mbak. Ya, jadi kalau pas petunjuknya datang langsung aja. Kalau dipikir 2 kali kayaknya malah spinning lagi ya. Iya, betul. Mbak In ketawa-tawa nih dari tadi, mungkin Mbak In mau share, silakan Mbak In. Aduh. Saya mau ketawa, pokoknya intinya kalau udah temanya melepas keinginan untuk tahu gitu. Nih, melepas keinginan untuk tahu, nih Coach Lia yang paling tahu. Dengan saya gitu ya, Masya Allah. Ini melepas keingintahuan itu ibaratnya gini, saya itu seneng banget baca buku, senang sekali, karena memang apa istilahnya, saya itu sudah ada merasa ada sesuatu yang salah dengan diri saya gitu. Udah, jadi ini cerita perjalanan kenapa bisa ketemu Sedona dan bisa jadi berpikir bahwa melepas melepas keingintahuan itu penting gitu. Jadi saya ada merasa ada yang salah gitu dengan diri saya cari gitu kan, apa nih harus untuk terapinya, untuk ininya begitu kan. Terus akhirnya ketemu Sedona itu dari sebuah buku. Jadi menceritakan bahwa teknik Sedona itu sangat mudah begitu. Sedona itu apa tuh? Rasanya kok saya belum pernah ya dengar gitu. Terus carilah di googling, cari segala macam, ketemu Sedona gitu. Nah ini udah lama Sedona tuh ada di IG saya tuh udah lama gitu. Nah terus banyak baca dan segala macam gitu kan. Itu saya baru tahu di Sedona itu hanya knowledge, hanya pengetahuan. Nah tapi kan kalau yang ini harus knowingness. Jadi ayo dirasakan sendiri begitu. Istilahnya kalau saya ngajar renang itu nggak bisa hanya ngomongin, nah renang itu begini loh, gaya dada begini, gaya kupu-kupu begini tuh nggak bisa gitu, harus nyemplung gitu. Jadi nyemplung beneran gitu ya. Jadi apa istilahnya? Jadi saya bertemu dengan sebuah kejadian yang akhirnya saya harus knowingness itu tadi, nyemplung sendiri dengan segala knowledge yang saya pernah tahu. Nah itu kan jadi kayak filter juga ya Mbak Lia ya.
Nah, terus ya udah akhirnya jadinya apa ya spinning banget. Jadi saya sangat overthinking. Mbak Lia tuh tahu banget saya bagaimana overthinkingnya gitu. Sampai kalau Mas Michael bilang waktu awal-awal saya wajahnya kayak ketubruk truk gitu, Masya Allah sampai begitunya gitu ya. Sangat overthinking begitu saya. Jadi terus akhirnya saya bersyukur ketemu dengan Sedona bahwa betul-betul ya udah semua jawabannya tuh sudah ada gitu. Bukan berarti diada-adain. Jadi apa ya? Dia tuh sudah ada. Jadi itu hanya tertutup dengan layer-layer kita itu. Ya udahlah dia mau orangnya begitu. Ya udahlah dimaafin aja. Ya udahlah, ya udahlah, ya udahlah itu tuh yang akhirnya menutup jawaban sebenarnya gitu. Nah, itu sampai akhirnya semua cara bisa gitu. Sedona masa segitu ininya sih mudahnya apa segitu ininya gitu kan. Sampai rasanya tuh nggak percaya gitu. Jadi tuh tanya, emang begitu Mbak bener yang dirasa begitu? Emangnya begitu? Nah, sampai saya ketemu dengan IG yang bahwa kalau mau bertanya itu rilis dulu. Bener nggak itu yang mau ditanyain gitu. Nanti kalau mau itu nanti rasanya tepat aja gitu di hati gitu kan. Terus oh gitu ya. Ya udah terus rilis dulu gitu. Dapat aja gitu jawabannya entah dari yang temen yang nanya di grup atau tiba-tiba langsung ada insight. Saya lebih banyak gennya itu adalah insight gitu. Jadi hidup itu jadi penuh dengan meaningful. Jadi melihat suatu kejadian itu bahwa oh jadi begitu ya, oh jadi begitu ya. Jalan gitu kita ke nature aja lah, lihat alam, lihat segala macam gitu kan. Ya itu ya kita lihat begitu. Sampai tadi ngobrol jalan itu kan ada menaik, turun dan segala macam. Terus saya bilang bahwa hidup itu sebenarnya satu paket ya, ada naik, ada turun gitu. Tinggal pilihan kita mau lurus, mau belok, mau naik, mau turun gitu. Ya pilihan tetap dengan kita, tapi istilahnya Allah itu sudah memberikan kita satu paket GPS-nya udah ada, ininya sudah ada, tapi terkadang kita lupa dan sok tahu. Dan mau nanya ke sini gitu ya. Jadi sok tahu ke situ loh, ke kanan terus satu Gusti Allah, lah jan ngeyel banget gitu ya istilahnya gitu kan ya, akhirnya mentok. Akhirnya dijewer, enggak ke situin, ke sini terus dicangking gitu ya, dijewer gitu, ke sini loh jalannya gitu. Jadi ya itu tadi ngerasa bahwa melepas keingintahuan itu penting dan penting banget karena memang jadi beban kita lah intinya dan gak enak dibawa-bawa. Itu benar. Betul gitu Mbak ya. Ya benar seperti tadi kata Mbak ini ya, insight atau jawaban kan udah ada dalam diri kita sendiri ya, dalam kesadaran kita gitu. Jadi kita melihat ke tempat yang salah kalau kita melihatnya ke pikiran gitu. Kita fokus di titik yang salah, di situ jawabannya nggak mungkin ketemu karena pikiran itu lagi-lagi saya ingetin kayak komputer aja. Ya kita yang masukin datanya ya, kita yang naruh di situ knowledge-nya, terus kita nyari di situ. Ya dia belum tahu jawabannya ya pasti dia muter-muter aja nggak nemu, udah di search gitu nggak ada gitu kan. Mungkin kalau saya mencari lebih jauh lagi ketemu gitu kan. Jadi makanya itu tadi nggak bisa tidur ya. Cemas. Dulu saya juga overthinking ya dan bisa bikin alternatif jawaban sampai udah kombinasi dan diagramnya. Jadi A dikali F dikali Z dikali apa segala macam tuh kombinasinya. Terus kayak ngerasa pinter. Itu karena gue pikirin gitu ya. Rencana itu udah nggak cuma rencana A B C tapi rencana sampai Z dan kombinasinya gitu ya. Ngapain sih kayak buang waktu, buang tenaga, kecapean, nggak bisa tidur, terus udah gitu sensitif gitu ya, kalau ada senggol dikit pacok gitu ya, pokoknya itu kan karena sebenarnya kita sendiri. Nah sekarang kan iya sekarang open aja kan gitu, kita nggak perlu apa ya udah besok aja gitu. Kalau dulu nih, kalau saya kan dulu penulis ya. Jadi bukunya setahun bisa sampai 30 buku gitu yang masuk ke penerbit gitu kan. Itu produktif sekali. Itu pikirannya nggak bisa diem, benar-benar bisa 4 hari ngetik gitu, tidur dikit ada ide lagi, sayang tulis dulu. Kalau sekarang setelah rilisin ya bertahun-tahun lalu sih, kalau ada ide ya udahlah, kalau besok ada ya bagus, enggak ya tidur aja, emang tubuhnya butuh tidur saat ini gitu kan. Kalau masih ada ya berarti memang harus ditulis, kalau enggak ya udah gitu, nggak pusing gitu kan. Kalau dulu kayak kontrol gitu ya, kesannya this is my idea. Aku nggak pernah taking credit sih kalau ide, karena ide itu kan banyak, cuman aku ngerasa kalau dulu lebih kayak gini loh, sudah dititipkan ide oleh Allah. Aduh norak banget deh pokoknya, kayak taking credit. Amanah gitu ya. Yang harus gitu kan, udah diamanatkan gitu kan, diberi amanah gitu kan,
masa saya nggak tulis bukunya gitu, kayak pokoknya semua serba body mind gitu, serba personal gitu ya, padahal sebenarnya nggak gitu juga. Kalau seandainya emang buku harus terbit ya terbit, kayak misalnya salah satu buku saya ini, buku doa ya, itu udah terbit dari udah dimasukkan ke penerbit dari sejak hampir 10 tahun lalu deh kayaknya ya, nggak inget deh ya, kayaknya sekitar segitu. Terus itu nggak terbit gitu ya, ya udah biarin aja. Kalau dulu kan pasti nanyain ke penerbit, mbak gimana gitu, tanya ke editor. Pas tiba-tiba beberapa hari yang lalu soalnya editor saya telepon, Li, buku kamu tuh terbitin aja yang doa. Hah? Yang mana? Oh ya udah, oke gitu, lupa ya. Tapi emang pada saatnya harus diterbitkan ya akan terbit gitu. Jadi nggak usah maksa. Kalau dulu kan kayak, ya kapan ya, ini kan udah sayang gitu kan, orang tuh perlu gitu kan, buku itu kan gitu kan ya, segala macam. Ya gitulah, pikiran kita itu kan sangat kreatif ya untuk cari gara-gara gitu. Jadi, benar. Iya. Benar, gara-gara. Ya. Karena emang tugasnya dia tuh sebenarnya teknis, bukan salahnya dia gitu. Dia taunya teknis ya kan, kayak dari sini ke sana berapa, udah 10 tahun kok belum terbit, itu teknis. Jadi tapi bukan itu gunanya, bukan untuk hidup, untuk teknis aja gitu kan. Tapi kalau kita jadikan untuk hidup ya makanya ribet sendiri gitu sih. Mbak Ida gimana, Mbak Ida? Hai Coach. Mbak Ida mau share apa, Mbak Ida? Mbak Ida juga nih suka penasaran, pengen tahu jawaban. Ini kayaknya pengakuan dosa ya. Ini share ke teman-teman yang dulunya kita semua di sini seperti itu. Kita dan 7 miliar orang di bumi tentu saja pasti punya tendensi untuk pengen tahu ya gitu. Tapi ya sekarang kita udah sadar nih, disadarkan. Atau udah sadar, nggak tahu deh yang mana ya. Udah nggak ada bedanya. Kita share sama teman-teman yang lain. Silakan Mbak Ida. Oke, aku orangnya sama juga, overthinking, suka insomnia, tidur pagi, tidur di subuh hari kadang, habis subuh baru bisa tidur, semalaman nggak bisa mikir, kayak malam mikir, terus pokoknya overthinking, tapi overthinkingnya lebih ke jelek, menciptakan skenario terburuk apa gitu pokoknya. Bukan pada solusi apa gitu. Terus habis itu tuh akunya tuh baru nyadar kenapa ternyata bahkan releasing pun aku tuh selalu nanya, kenapa aku harus ngelepas ini? Jadi butuh alasan, aku butuh ingin tahu, bahkan sampai ke tahap releasing tuh butuh tahu, aku kenapa ya harus ngelepas ini? Kenapa gitu? Sampai ke tahap releasing sendiri tuh aku harus punya alasan. Saking aku mengandalkan pikiranku itu. Kenapa aku harus ngelepas ini? Kenapa ya? Kalau nggak nemu alasannya ya susah harus ngelepas pokoknya. Padahal udah tapi enggak, karena belum tahu alasannya, jadi aku sendiri juga masih ragu-ragu lepas nggak ya, gitu-gitu terus tarik ulur sama diriku sendiri sebenarnya, karena aku emang terlalu mengandalkan pikiran dan terlalu mendengarkan. Terus sekarang udah oke, sekarang aku releasing nggak perlu alasan. Kadang memang pikiran suka bilang kalau misalnya releasing, emang ngapain sih dirilis gitu, kayak gitu, emang kamu butuh ya rilis itu ya, kayak gitu, sering ngomong kayak gitu sih pikiran itu. Cuman aku nggak terlalu dengerin, pokoknya aku lepas aja dan lebih enteng. Yang pertama, yang kedua nemu jawaban dari semua masalah, jadi nggak terlalu mikirin. Waktu itu kan aku resign dan dari Jakarta resign ke desa. Nah, ke desa ini aku mikir, kan aku jurusan IT, aku nggak mikir kalau di desa tuh ada pekerjaan yang IT nggak sih, kayak gitu kan. Dan itu sangat sedikit sekali yang masih pakai IT gitu kan, teknik informatika itu. Terus habis itu aku releasing aja kayak gitu, releasing. Ternyata tiba-tiba datang 3 tawaran pekerjaan langsung itu, 3 langsung gitu. Sampai aku juga bingung, milih yang mana? Milih yang mana? Padahal rilis bingung lagi ya Mbak ya. Pokoknya semua harus dipikir. Iya. Kalau gitu aku udah mikir, gimana kalau aku nggak kerja gimana? Kalau nggak punya duit gimana? Mungkin dulu. Sekarang udah enggak. Pokoknya ajaib banget. Oh, itu tiba-tiba 3 tawaran pekerjaan itu datang langsung ke aku dan aku kan bingung. Milih yang mana? Ya udah, kata Coach Lia, ya udah dilepas aja bingungnya, nggak usah dengerin katanya gitu. Ya udah aku lepas. Akhirnya kan bingung ya antara 3 itu ya. Bingung, ini kalau ini gimana? Nah, ngandelin pikiran lagi gitu. 3 itu dipikirin lagi.
mau yang mana ya, yang ini kalau ini gimana ya, kalau ini plus minusnya gini ya, bingung pokoknya. Terus nanya coach Lia, terus bilang ya udah dilepas aja bingungnya. Akhirnya jadi kayak apa ya, kasih lampu gitu loh coach setelah di racing tuh, oh aku maunya ini ternyata gitu. Jadi nggak perlu mikirin lagi, nggak perlu plus minus, nggak perlu pertimbangan yang banyak, padahal aku sendiri udah tahu jawabannya, cuman kan karena aku mengandalkan pikiran jadi kayak bingung memilih yang itu. Itu pengalaman. Iya benar. Jadi jawaban tuh kita sebenarnya udah tahu, cuman karena kita terlalu menuhankan pikiran ya gitu dulunya ya. Jadi kita ngerasa bahwa pikiran yang tahu, padahal pikiran itu sebenarnya nggak punya power gitu. Pikiran itu cuman tools untuk mendukung hidup kita supaya jadi lebih mudah dan menyenangkan. Harusnya ya. Tapi kan yang terjadi malah bikin kita menderita ya. Makanya kita sadar aja bahwa kita bukan pikiran kita. Kalau itu pikiran kita, 1 detik dari sekarang kita tahu loh mau mikir apa. Karena itu punya kita. Tapi kita nggak tahu, ya. Berarti kan itu bukan. Jadi nggak usah diseriusin banget. Biarin aja dia lewat kayak awan gitu ya. Yang terjadi kan karena kita terlalu serius, jadi ya kita nanya ke tempat yang salah itu, bongkar-bongkar di laci yang salah itu. Makanya jawabannya nggak ketemu-temu. Ketika kita melepas, ya itu tadi, kita sebenarnya udah tahu, oh saya mau pekerjaan yang ini gitu. Ketika kita melepas bingung, oh sudah tahu, oh ini dia jawabannya. Gampang, nggak susah gitu ya. Iya. Jadi kalau pakai pikiran kan, sebelum dapat pekerjaan bingung, udah dapat pekerjaan 3 pula, masih bingung pula. Kan pusing sendiri ya. Maju salah, mundur salah ya Mbak ya. Kalau pakai pikiran tuh nggak benar, pokoknya nggak usah dipakai kayak gitu. Iya, benar. Mungkin buat teman-temannya yang nggak tahu ya, kalau misalnya kebingungan untuk menentukan pilihan, kita tuh punya workshop namanya Decide Now ya. Decide Now itu adalah satu workshop yang sangat amat powerful yang bisa dipakai untuk memutuskan apapun. Nah, Mbak Dian nih udah pernah ikut juga workshop Decide Now ini. Mungkin Mbak Dian bisa share gimana. Ini adalah salah satu workshop yang paling powerful deh. Tadinya tuh saya ngerjain cuman bikin workshop itu kayak dituntun aja untuk tools saja, bantu yang lain misalnya mau ke supermarket sekarang apa besok ya, ini kan lagi COVID gitu kan, sekarang atau besok ya gitu kan, kayak gitu-gitu bingung. Nah ternyata kan kita selalu mengambil keputusan dalam hidup, mau move on atau nggak mau move on aja kita bingung ya, mau milih pekerjaannya bingung gitu ya, nggak hanya hal kecil, hal besar ternyata gitu. Nah ini ternyata jadi workshop yang sangat amat powerful. Nah Mbak Dian mungkin boleh cerita Mbak. Ya, itu salah satu workshop yang favorit juga untuk saya, karena kan saya itu dulu punya masalah pengambilan keputusan itu lama gitu, karena ya itu tadi kan mikirin yang baik yang mana gitu, mikirin berdasarkan pikiran. Pernah ditawari untuk ngisi acara ini ya gitu, itu aku memikirkan untuk iya atau enggaknya itu berapa jam ya, beberapa jam, dan itu terus loh ya, enggak yang ditinggal makan udah lupa, enggak, tapi terus pikirannya jalan terus, ya enggak terus. Dan itu sangat menyiksa. Terus beberapa jam setelah oke lah aku putuskan untuk mengambil itu, ada info soal workshop ini, terus aku ambil karena wah ini aku butuh banget. Dan ternyata memang toolsnya itu sangat bermanfaat. Yang pertama itu kan ada yang melepas keinginan untuk tahu, dan yang advantage, disadvantage itu juga sangat-sangat bermanfaat. Jadi sebenarnya itu dalam melangkah kita itu kan nggak benar-benar tahu yang mana yang baik untuk kita. Betul. Nah, gunanya releasing itu menyerahkan, menurut saya, berserah atas tuntunan mana yang paling baik untuk saya. Jadi nggak berat di awal gitu. Kalau kita sendiri yang punya kepentingan untuk A dan B itu, kita akan mikirin mungkin baik buruknya, terus mungkin banyak hal lah, yang terlalu banyak hal untuk dipikirkan hanya untuk memutuskan A atau B gitu loh. Tapi kalau kita punya toolsnya, itu mindset saya ya waktu releasing, kalau memilih itu ya, saya nggak tahu mana yang benar-benar baik untuk saya, makanya saya minta dituntun melalui melepas itu tadi, melepas kebingungan A atau B, atau melepas keingintahuan saya terkait sesuatu. Dan melepas bagasi ya intinya. Iya, kan waktu itu ikut yang mastermind juga ya. Nah di situ banyak sekali
case-case teman-teman yang beragam. Jadi ada yang pokoknya saya kalau mau sesuatu, misalnya ketemu siapa gitu ya, ketemu seseorang, terus habis itu saya tuh kayak nggak enak gitu mau ketemu dia. Ya saya lepas dulu. Ada soalnya inget, oh Mbak ini dulu punya case yang sama nih kayak aku. Jadi saling melengkapi. Betul. Ya, jadi kalau mastermind dan group coaching itu, misalnya teman-teman belum pernah ikutan ya, saya sangat menyarankan sih untuk ikutan karena itu benar-benar powerful. Karena kalau workshop kita ada temanya ya, jadi kita membongkar tema itu, nanti ada sharing, ada questions, ada assistance, itu ya terserah beda-beda. Tapi kalau mastermind itu benar-benar open. Apapun punya masalah, apapun punya isu, apapun yang ingin diselesaikan, bawa aja ke mastermind. Nanti kita akan selesaikan, kita akan rilis, bukan kita selesaikan karena kita so tahu ya, gitu. Kita akan rilis semua bagasi kita seputar itu, gitu. Nah, di situ akan sangat membantu karena ternyata masalah teman-teman yang lain adalah masalah ya kita juga, gitu kan. Oh, ternyata saya punya itu juga, tapi saya udah nggak sadar, gitu ya. Nanti kalau seandainya kita punya masalah itu, sekarang nggak punya masalah, ternyata di masa depan ada itu, oh tinggal refer back, gitu ya. Lihat lagi mastermind yang masalah itu ternyata itu releasingnya gitu. Jadi akan sangat membantu si mastermind dan group coaching itu gitu. Perlu ikutan itu karena kita pasti memutuskan gitu. Yes, benar orang. Ya. Di sini ada Michael nggak ya? Ya, jadi Michael ini dulu juga kesulitan, salah satu yang sangat Libra kita bilangnya. Hai Mike, hai ex Libra. Satu frame kita, Mas Michael. Makanya ya kadang-kadang mukanya suka kayak ketabrak truk ya kalau punya masalah. Kebanyakan bagasi. Gak bisa bohong ya kayak buku ya. Ini kayaknya Coach Lia sengaja ini kita dijadiin satu frame ini. Menyelesaikan bagasi kita ini. Kita lagi ngomongin ini, Mike, apa sih namanya kalau misalnya dulu kan kita lagi ngomongin Decide Now, ya kan? Apa sih keuntungannya si Decide Now? Michael langsung ketawa karena Michael nih banjir air mata di workshop ini. Silakan Mike. Decide Now itu ya itu kayak aku awal tuh secara Libra aku tuh suka nggak bisa mutusin mau ke supermarket hari ini apa besok jam berapa atau ini atau ono, terus puter-puter aja terus what if gitu loh. Yes. Itu baru supermarket yang gampang. Terus kadang-kadang udah beli barang pun abis itu nyesel atau semua deh hal-hal yang seperti itu yang aku pikir ya udah deh Decide Now, waktu itu kan cuma 2 hari ya. Aku pikir ya ini receh, udah gampang gitu loh. Recehnya ternyata nggak receh. Penuh bawang. Parah. Dan mungkin juga karena 2 hari plus 1 itu pack, aku kebongkar semua sih. Aku kebongkar semua dan ya nonton aja deh daripada aku nggak mau share. Jangan. Masih ingat banget. Ingat banget ya. Gimana Mbak? Iya. Enggak, maksudnya releasingnya Mas Mike itu loh. Masih ingat banget. Ya apa seru loh. Sangat membantu yang lain loh Mike itu. Iya. Ternyata banyak yang terbantu. Saya jadi penasaran ini. Ya ikut aja Mbak, hubungi Tami ya, kalau teman-teman pengen. Apa Mbak? Decide Now? Ya, mini workshop Decide Now. Gitu. Itu ada 3 hari. Ya termasuk yang terakhir itu, yang hari ketiga adalah mastermind. Yang masalah teman-teman yang lain tentang mengambil keputusan. Itu macam-macam ya, mengambil keputusan move on atau nggak move on. Terus udah gitu punya menikah atau nggak menikah, punya duit sekian atau nggak punya duit sekian. Gitu aja kita bingung loh ya, apakah saya pantas punya duit sekian setiap bulan?
kayak nggak pantas deh, pantas nggak ya, layak nggak ya, gitu ya. Itu aja kita spinning ya. Kalau tapi pengen gitu ya. Ya, tapi pengen gitu ya. Atau move on. Kalau misalnya move on, nggak move on, jangan-jangan masih ada harapan sama dia. Padahal sebenarnya nggak ada harapan. Kalau udah ada harapan dari dulu juga udah terjadi gitu ya. Tapi kita nggak mau ngaku aja, dalam hati sebenarnya kita tahu gitu. Nah ini sangat luar biasa sih toolsnya untuk melepas ini semua gitu ya. Kata Ari, Decide Now is the best. All workshops are the best. Itu paling sering kepake. Yes. Ari ini ya adalah salah satu yang ikut Decide Now, memutuskan untuk punya rumah sendiri dengan salah satunya Decide Now. Tadinya mungkin tetap stay gitu ya di rumah itu gitu kan, apakah punya rumah sendiri atau nggak usah punya rumah sendiri gitu. Itu aja kita kadang bingung, iya enggak. Nah sekarang kalau kata Ari, udah Decide Now gitu ya Ari ya. Gitu. Decide Now itu ketika melakukan, Mbak Lia, ketika melakukan itu hanya sekali aja sudah cukup ya? Kalau seandainya kita tuh ketika releasing adalah sampai kita ngerasa nyaman, Mbak Iin. Sampai rasanya enak. Kalau seandainya belum enak ya bongkar terus, ya. Kalau dulu saya tergantung sih. Misalnya gini, ya. Kalau saya seneng banget pakai advantages, disadvantages. Zaman dulu saya masih suka sakit flu, dikit-dikit sakit flu gitu ya. Apa sih keuntungannya buat saya sakit flu dan tidak sakit flu gitu ya? Kerugiannya apa, keuntungannya? Itu hanya dalam paling banyak 7 kali putaran releasing, itu simptomnya hilang. Ya terus jadinya kalau seandainya saya sakit apapun tuh saya dulu ya, kalau sekarang udah agak jarang. Itu saya rilis juga pakai advantages, disadvantages gitu. Jadi apapun deh, pokoknya bisa dipakai, itu benar-benar seperti Mbak Dian bilang, tools yang amat sangat berguna. Ya, jadi Michael kalau seandainya lagi nggak enak badan nih sekarang, bikin pakai Decide Now aja gitu. Jadi apa keuntungan dan kerugiannya, tenggorokannya mungkin lagi nggak nyaman gitu, bisa dipakai ya. Aku banyak resistance sama Decide Now tuh. Decide Now itu powerful-nya ya, orang-orang yang kebongkar di Decide Now resistance semua nih. Ines juga ya bilang gitu, aduh aku resistance dengerin itu. Kenapa Mike resistance ya dengerin itu? Mungkin takut ketahuan atau pikirannya ya yang mutar-mutar terus ya. Dan kadang aku, apakah itu layering, aku udah ngerasa bahwa semua tuh udah diatur, udah nggak usah terlalu digimana-gimanain gitu loh. Jadi tiap kali kalau mau mulai Decide Now tuh itu nggak kejadian aja. Iya, nah itu careful ya. Pikiran kita tuh suka nyamar. Pikiran kita itu suka tricky banget bilang semua udah diatur. Sebenarnya itu mungkin adalah bagian dari kita kabur. Kita escape ya dari itu gitu. Nih, Ari bilang tenggorokanku juga nggak nyaman dari kemarin. Barusan dilepas langsung. Mendingan nih sekarang, Decide Now deh. Ya, jadi Decide Now ini bagus banget karena isinya yaitu tadi advantages, disadvantages, melepas keinginan tahu, melepas keinginan untuk ngerasa benar, ya. Kita kan selalu pengen benar gitu kan. Pokoknya yang ini yang benar menurut gue, emang tuh orang aja nggak ngerti gitu kan, gue benar gitu. Dia yang menyakiti aku gitu ya misalnya ya. Nah itu ada di Decide Now cara releasingnya. Karena kalau seandainya kita kekeh sama maunya kita, ternyata kita nggak bisa lihat sudut pandang yang lain. Sudut pandang itu ada sangat banyak ya. Nggak cuma sudut pandang kita, sudut pandang dia, sudut pandang orang ketiga, sudut pandang kesadaran, sudut pandang macam-macam. Itu banyak sekali gitu. Nah itu ada di Decide Now. Jadi mau cerita juga yang silakan. Terakhir, apa namanya? Ini, melepas keinginan untuk benar nggak sih? Iya, benar. Ya, itu waktu itu aku ada konflik ya. Konflik. Ya biasalah bercanda-bercanda, tapi aku kayak tersinggung gitu. Nah, buka-buka, rilis pakai yang mana nih gitu. Ya. Habis itu aku nemu yang itu, padahal aku itu nggak kalau ada itu gitu loh, karena kan banyak ya tulisnya. Terus aku coba. Nah, di situ itu ada kalimat yang ada hal yang lebih penting daripada untuk merasa benar atau salah gitu. Mengerti siapa yang benar atau salah, tapi apa ya, kedamaian untuk semuanya gitu nggak sih? Waktu itu aku pakai itu dan langsung kayak memaafkan gitu loh. Jadi kayak memaafkan lebih cepat. Terus aku kembali lagi ke teman-teman gitu maksudnya. Dan
itu baik-baik aja semuanya. Jadi nggak perlu sampai bertahun-tahun gitu, nggak. Kadang kan kita marah sama orang itu kan juga karena kita ngerasa benar gitu, atau kita ngerasa disakiti mereka yang salah gitu. Betul, iya, iya. Iya, benar sih, benar. Thank you Mbak Dian for sharing. Jadi kadang-kadang kita saking pengen yang ngerasa benar, kita udah nggak peduli lagi apakah ini kita nggak tahu, udah nggak bisa lihat resolusi terbaik untuk kebaikan bersama, karena yang penting gue bener. Dan dibandingkan kita mendapatkan keinginan kita, artinya keinginan kita kan berarti kita pengen relationship kita lebih harmonis, lebih bahagia, atau kita mungkin pengen punya uang lebih banyak ya, tapi karena kita kesel sama bos kita, for example gitu, gue yang bener, dia yang ngeselin gitu ya, kita tetap kekeh gitu, akhirnya kita terpaksa harus tanda kutip nggak dapat kepercayaan lagi, terus kita nggak nyaman di tempat kerja, ya itu contoh aja paling kecil, paling gampang gitu ya. Jadi kita lebih baik biasanya ngerasa bener dibandingkan untuk mendapatkan yang kita inginkan gitu ya. Jadi workshop ini akan sangat membantu sih untuk melepaskan itu gitu. Ya, jadi semua workshop memang powerful sih untuk melepaskan kebiasaan-kebiasaan kita ya. Karena banyak sekali yang memang hidup kita tuh udah kebiasaan ngedengerin pikiran ya. Yang mana pikiran kita pengetahuannya pun terbatas gitu. Bukan salah dia juga sih, dia kan cuman pikir dia bisa membantu kita gitu. Jadi pikiran sih nggak perlu diberantemin gitu ya. Kebanyakan orang berusaha mendorong-dorong pikirannya, kenapa sih masih mikirin gini, berusaha positif ya, makin diresis, makin didorong, dia akan mendorong balik gitu ya. Jadi akhirnya ngelok, lama-lama tuh ngunci tuh. Saya dorong, aduh capek banget berat hidup gitu ya. Maksudnya nggak pakai dorong, Mbak. Kenapa? Maksudnya nggak pakai dorong. Maksudnya positive thinking. Maksudnya positive thinking ya. Tapi positive thinking itu ya, by the way ya, ini penting ya. Positive thinking itu adalah nggak akan ada gunanya selama kita tidak melepaskan motivasi kenapa kita ingin berpikir positif. Contohnya, kita ngerasa bahwa saya ini orangnya pemalu ya, berarti saya harus bisa, saya orangnya bisa kok, saya mengizinkan diri saya misalnya mengizinkan diri saya untuk ngomong sama orang di depan orang banyak, tapi yang ini nggak dilepas, jadi ini layer lama-lama hidup kita berat karena kita tumpuk-tumpuk, yang ini nyala terus gitu ya. Nah akhirnya ketika kita lepaskan, kan kita lihat nih akarnya, nah ini buang aja, kita apakah masih perlu positive thinking? Nggak perlu ya. Pikiran kita akan positif dengan sendirinya tanpa perlu usaha gitu. Jadi ini makanya the beauty of releasing. Kita nggak perlu mengusahakan apapun, hidupnya jadi ringan gitu. Ya. Jadi sekarang kalau tahu informasi atau apa tuh dirilis dulu nih, bener nggak sih? Iya, exactly. Karena kan biasanya informasi suka salah-salah gitu ya. Nah, informasi itu kan banyak banget gitu ya, dari baca, dari media, dari ini gitu ya. Itu kan banyak gitu. Nah kalau nggak bisa, apa istilahnya, nggak dirilis gitu, rasanya udah langsung masuk aja, tapi si A bener ngomong begini, si B ngomong begini, kan begitu ya. Ya benar gitu. Jadi kita lepasin aja dulu yang semua yang kita, jadi kalau releasing itu adalah proses unlearning ya, bukan proses learning. Jadi ketika kita melepaskan semua pengetahuan yang udah basi ya, kalau seandainya kayak zaman dulu kan fax, kita misalnya untuk bertukar informasi kan pakai fax udah keren banget. Sekarang mana ada yang pakai lagi gitu. Misalnya contohnya, terus dulu buku-buku gitu ya, kita mau dapat apapun, kita harus ke perpustakaan, kita harus macam-macam nyari. Kalau sekarang tinggal googling aja. Kalau orang tetap pakai data usang itu, perusahaan misalnya pakai informasi yang sudah usang, kan dia nggak bisa besar, nggak bisa ngikutin kekinian gitu ya, jadi pasti mati gitu. Makanya sama juga dengan informasi yang sudah usang itu, kita unlearning semua, kita pakai informasi yang selalu baru jadi akhirnya gitu. Ya, Mike, masih ada yang mau di-share, Mike? Sebelum tukeran lagi sama Mbak Ida? Enggak, aku oke. Thank you, Mike. I love you. Coach Lia bisa dilanjutin yang tadi katanya kalau kita menganggap bahwa semua sudah diatur itu sebenarnya takabur, itu gimana? Oke. Jadi kalau seandainya sebenarnya bukan takabur. Jadi kalau seandainya sebenarnya benar semua itu sudah diatur, ya kan, semua itu memang sudah ada jalannya. Tapi kalau kita mengatakan hal itu, tapi dalam hati sebenarnya kita ada yang kita distract gitu, kita melarikan diri. Karena misalnya kita sebenarnya pengen banget dapetin goal itu, kita pengen dapetin cowok itu, contoh deh ya, gue pengen dapet, ya udahlah, tapi kan semua udah diatur. Tapi sebenarnya pengen sih gitu, nggak apa-apa lah udah diatur gitu. Tapi gitu, nah ini adalah kita sebenarnya distraksi dengan bilang bahwa semua udah diatur. Di sininya nyala terus nih yang di belakang.
Saya pengen sama orang itu sebenarnya. Nah, ininya dilepas dulu. Keinginan-keinginan ini, nafsu-nafsunya, ketakutannya. Baru setelah itu kita baru tahu secara, seperti tadi kata Mbak Iin, bukan lagi knowledge bahwa segala sesuatu sudah diatur, tapi knowingness. Karena knowledge sama knowingness kan beda. Knowledge itu kan pengetahuan ya, tahu-tahuan kita aja lah dari buku, dari katanya orang. Tapi kita sebenarnya nggak yakin-yakin banget, bukan pengalaman hidup kita gitu. Tapi kalau seandainya kita knowingness, itu memang sudah pengalaman langsung kita gitu. Hai Mbak Ida, welcome back. Gimana Mbak Dian? Jelas nggak? Iya, jelas. Gitu. Jadi, itu sama dengan denial nggak sih Mbak Lia? Benar, namanya denial. Kalau seandainya kita masih ada geremet-geremetnya, itu namanya denial ketika kita ngomong kayak gitu. Iya. Iya, saya nggak mau, iya sih ya, nggak pantas gitu, tapi masih tetap pengen gitu kan. Iya, itu dia gitu. Nggak apa-apa lah, semua udah diatur ini kok, nggak apa-apa, tapi sebenarnya marah sih, misalnya sama klien gitu. Ya udahlah, nggak dapat ya klien ini. Yang apa? Nunggu waktunya Tuhan. Gitu, iya. Tapi sebenarnya pengen dapat klien itu, kenapa yang sebelah sana yang dapat klien itu ketika pitching misalnya gitu ya. Jadi ya kita lepasin dulu kemarahan kita, kekecewaan kita ketika kita nggak dapat si klien itu, kita lepasin dulu, baru kita tahu bahwa oh mungkin sudah diatur. Seperti kemarin Pak Soleh pengalamannya berbagi ya. Jadi waktu kemarin Pak Soleh diajak sama, jadi wali kota, Pak Soleh itu bekerja di kantor pemerintahan ya, wali kota itu mengajak teman-teman yang lain untuk dinas keluar kota gitu. Terus tentu saja pengen, kata Pak Soleh, pengen dong ikut, ya nggak sih? Dinas di luar kota kan enak gitu kan, tapi ternyata Pak Soleh nggak kepilih. Ya udahlah nggak apa-apa, rilis sampai ikhlas. Oh ya udah nggak apa-apa, itu semua sudah diaturnya, akhirnya ikhlas gitu. Pas balik ternyata semua yang ikut itu kena COVID positif gitu. Jadi kayak oh gitu toh, ternyata memang semua sudah diatur, tapi kita punya tanggung jawab untuk melepas kekecewaan kita karena kita nggak diajak sama wali kota untuk keluar kota gitu ya gitu. Jadi seperti itu sih. Gimana Mbak Ida? Oh, sekarang itu ingin tahu. Kalau misalnya kan pikiran udah nggak terlalu dipakai kan, Coach. Bener-bener tenang. Dan itu agak aneh buat aku. Seriously. Aku kadang mikir, ini kok diem aja ya? Aku kok nggak mikir apapun ya? Kayak gitu. Terus jadi agak khawatir. Emang gini ya? Emang gini rasanya ya? Atau mukanya ada yang ganjel. Jadi kayak ada orang udah biasa jalan pincang, terus tiba-tiba jalan normal, kayak ngerasa kok gini ya, kok aku nggak ngomong apa-apa gitu, kok kayak sepi ya kayak gitu. Udah lama menderita kok. Kita punya tendensi untuk pegangan loh sama penderitaan kita karena rasanya familiar ya. Gitu. Kita tahu apa yang mesti diharapkan, ya paling gue segini-gini aja duitnya, ya paling juga tuh cowok nggak suka lagi sama gue, ya paling juga kesehatan gue gini-gini aja, udah tahu gitu apa yang diharapkan. Nah ketika kita rilis kan kita jadi open sama unknowingness ya, sesuatu yang kita nggak tahu rasanya gitu. Nah itu akhirnya yang menjadi bumerang gitu. Padahal sebenarnya bahagia ya, joy gitu ya, itu kan cinta, itu kan hak hidup kita. Itu justru yang paling familiar. Kalau seandainya penderitaan itu datang dan pergi sebenarnya. Jadi ketika pincang itu datang dan pergi. Ya, nggak selalu pincang. Kadang-kadang kan justru ketika kita baik-baik aja itu yang selalu ada. Tapi dia di latar belakang. Jadi kita gitu. Jadi ketika ada kayak gitu, sekarang boleh nggak rasa cemasnya, rasa takutnya, rasa pincangnya izinin hadir, boleh nggak? Yang lain silakan ikutin. Sekarang boleh nggak kalau dilepas, Mbak Ida, rasa cemasnya? Oke. Mau nggak melepas itu? Kalau misalnya ragu ya, mendingan menderita atau mendingan bebas? Jangan tanya sama pikiran ya, proses releasing kita pakai hati. Mendingan menderita atau mendingan bebas, Mbak Ida?
Sekarang. Good. Oke, sekarang lihat lagi, masih ada nggak rasa cemasnya? Ada rasa aneh. Oke, rasa anehnya boleh nggak izinin hadir secara utuh? Termasuk keinginan untuk menyerahkan kekuatan atau power kepada pikiran. Keinginan untuk dikontrol oleh pikiran. Kalau ada, boleh nggak izinkan hadir secara utuh? Ya, termasuk rasa keakuan. Ini pikiran aku, ini punya aku pikirannya. Ini tentang aku atau siapa aku. Kalau ada izinkan hadir, boleh nggak? Oke, kalau dilepas, boleh nggak, Mbak Ida? Oke, mau nggak ngelepas itu? Kapan? Sekarang. Oke, sekarang boleh nggak ambil balik kekuatan kamu? Take your power back. Oke. Rasanya gimana sekarang? Lega. Good. Sekarang rasa leganya boleh nggak izinin? Oke. Hadir aja. Naikin ke permukaan semua rasa lega itu selalu ada di latar belakang, bawa ke depan, jadiin latar depan. Oke. Boleh nggak? Kalau dia meluas, berekspansi, membasuh semua yang masih nggak lega tanpa perlu kita tahu apa. Boleh nggak beristirahat? Jadi rasa lega itu sendiri. Oke, rasanya gimana sekarang, Mbak Ida? Tenang. Lebih enak yang ini? Enak. Nah, ya sekarang lah, kalau yang tadi kan masih aneh, kok tenang ya. Memang bener gini ya, masih nyari-nyari tahu, masih ingin tahu, kepo lah intinya. Memang bener gini ya. Aku masih ada yang salah nggak ya sama aku, masih suka gitu. Sekarang udah. Sekarang udah nggak. Okay. Ya. Jadi kalau ada hal-hal seperti itu, ada yang bertanya, langsung dirilis, Mbak. Jangan dianalisa. Kalau dianalisa, kita fokus ke tempat yang salah. Ya, seperti tadi saya bilang, kita fokus di titik ini. Jadi kita di sini aja terus. Jadi kan makin lama kita sesak lagi. Nggak bisa napas lagi, aduh ya ampun, nggak bisa lihat apa-apa gitu ya. Jadi kalau saya ada, tar dulu, detach dulu, ya, jauhin dulu, keluar dari itu, dari spinning itu, dari kumparan itu, gitu. Jadi itu makin lama makin kita lepas, akhirnya kan lega nih, segala sesuatu udah ada jawabannya, oh, ada itu, ada ini, ada macam-macam, banyak kemungkinan ya, hidup lebih enak. Iya. Ya, gitu. Good. Thank you, Mbak Ida. Good question. Oke, good. So, Mbak Dian, Mbak Iin, ada lagi yang mau di-share atau mau ditanyain? Silakan. Atau udah tenang? udah nggak pengen tahu. Kayak gini aja hidup enak, Mbak, enak banget, Mbak, beneran ya, serius, aku nggak bohong, enak banget, nggak usah mikir ya, karena kan dulu kita sebagai orang-orang yang berpikir kayak kenceng gitu kan, kita salah paham, kita dibilangnya bahwa saya berpikir maka saya ada gitu ya, bullshit itu loh, filsafat itu, padahal sebenarnya pikiran ada karena kita ada yang sadar, kita sadar ada pikiran gitu, bukan kebalikannya gitu. Kita more than that, kita lebih dari sekedar tubuh dan pikiran yang terbatas gitu. Jadi makanya kalau hidup lebih tenang. Kenapa? Hidupnya lebih tenang. Ya, hidupnya lebih tenang dan lebih nggak curigaan ya, nggak deg-degan terus, nggak aware terus gitu. Aware-nya tuh ya aware, sadar sebagai kekuatan yang sangat besar dibandingkan dengan yang
gitu mesti dikit gitu dulu lucu banget. Kalau saya tuh orangnya sangat sensitif sama suara, jadi rumah saya itu ke dapur jauh banget, dari tempat ke kamar saya ke dapur itu jauh banget. Dulu saking aware-nya bisa dengar kalau ibu saya buka stoples terus masukin misalnya kerupuk gitu ya ke dalam stoples, terus saya bisa bangun gitu, padahal jauh banget, nggak masuk akal gitu ya, tapi saking ketakutannya aware banget, pokoknya harus aware, alert gitu, apa yang mau di alertin juga nggak tahu ya. Pokoknya menderita banget gitu ya, which is wajar. Bener. Menderita banget. Pakai banget. Bangetnya tingkat dewa. Sekarang itu udah, ya udah, maksudnya tuh ketika datang rasa pengen tahunya gitu, ya tiba-tiba udah langsung tarik nafas, senyum gitu, terus mikirin, oke, ada rasa pengen tahu ya, lu lagi yang datang. Disadarin aja gitu, ya udah, terus wanting apa sih yang ada gitu kan, oh wanting security, oh wanting apa gitu, ya udah, boleh nggak dilepas, mau nggak dilepas, udah lepas aja, udah gitu, terus kita ketawa lagi deh, udah gitu. Jadi kerjanya sampai di motor juga kerjanya senyum-senyum aja, lu lagi. Gitu. Iya benar. Jadi lama-lama rasa keingintahuan itu akan hilang kok, karena kita sudah menjadi knowingness itu sendiri gitu. Tapi kalau selama dia masih hadir, karena kebiasaan itu biasanya tendensi ya, habit gitu. Dia masih hadir, ya nggak apa-apa, kita izinin hadir, terus kita lepas. Jangan kita analisa terus kita menghukum diri sendiri. Aduh, harusnya gue nggak pengen tahu gitu, mah sama juga bohong ya. Itu menambah layer gitu di dalam kumparan itu gitu. Jadi ketika kita ada keinginan, Mbak, ya sudahlah, udah, ngapain juga dipikirin, nggak penting amat gitu, itu juga termasuk layering ya? Termasuk layering, iya. Oh. Atau nih satu ini kita satu tipe ya. Kalau waktu itu Mbak Ida pernah bilang, ya udahlah, kan semua, ya itu tadi jawabannya udah dijelaskan ya waktu itu. Nanya dan Michael, ya udahlah, kan udah diatur, ini kan ada Allah gitu kan. Nah itu layer, ya. Oh layer, iya. Itu mengabaikan ya udah, padahal sebenarnya nggak penting amat gitu, tahu gitu ya. Nah itu tinggal dilepas. Oh ya. Kalau aku itu yang masih aneh, karena udah nggak plan A, B, C gitu loh. Iya. Jadi kalau misalnya saya lakuin dulu, tapi kalau misalnya kan orang itu ada plan B, plan C itu udah di awal ya. Ya. Kalau ada apa-apa baru deh kita mikirin gitu. Iya. Gitu kayak masih aneh sih, karena dulunya itu bikin A, B, C. Iya. Nggak apa-apa. Jadi kita emang kalau seandainya perlu, kalau kita udah rilis ya, biasanya kita ya udah saat ini apa adanya aja diselesaikan gitu. Jadi ya itu tadi seperti Mbak Dian, kalau seandainya plan ini nggak berhasil, ya udah harus apa sekarang? Oh ini yang harusnya lakukan, oke gitu. Kita tinggal beloknya gampang, manuvernya gampang banget. Kalau dulu mau manuver aja berat banget gitu, remnya kenceng banget nginjeknya ya. Yeah. Gitu. Jadi that's good sih. Kita jadi lebih open ya sama knowingness, lebih open sama pengetahuan universal ya, yang saat ini selalu tersedia untuk mendukung kita. Gitu. So it's a good thing. Ya. Betul. Sama positive possibility juga. Yes. Ya, exactly. benar. Ya. Yes. Nggak jadi mikir yang itu drama-drama itu tadi. Benar. Karena pikiran kita itu kan memang negativity bias ya. Kita akan terbiasa fokus sama sesuatu yang negatif gitu. Jadi kalau kita pakai pikiran, dia akan what if-nya buruk gitu, bukan what baik gitu ya. Dan apapun yang kita hold in mind, kita simpan di pikiran gambar itu yang biasanya akan menjadi pengalaman hidup kita, karena pikiran akan mengarahkan perilaku kita dan kejadian-kejadian sesuai dengan gambar yang kita simpan. Kalau kita menyimpan kecemasan, kekhawatiran, drama-drama, ya itu yang narik gitu, ya kan? Karena kan kita udah cita-cita, dalam tanda kutip ya, cita-citanya nanti dia akan seperti ini, apa bakal susah lah hidup nih. Ya pikiran akan mewujudkan, ya mengarahkan perilaku kita supaya hidup susah. Tapi kalau kita nggak ada dan kita ngerasa hidup mudah dan menyenangkan, ya pikiran nggak nyusah-nyusahin. Ya hidupnya dia mudah menyenangkan aja. Dia malahan cari kasih solusi kadang-kadang untuk sesuatu yang teknik. Lewat sini aja, belok sini aja, lebih gampang gitu. Dia akan kasih tahu. Gitu. Jadi
gunakan pikiran pada porsinya aja, appropriate gitu ya. Jangan dipakai untuk mecahin masalah hidup lah intinya. Iya tuh, bahasa-bahasa kayak gitu emang karena sudah sangat familiar ya, kita gampang banget langsung ngomong gitu, ya sudahlah gitu ya. Maksudnya tuh pengen ini, tapi ternyata ya sudahlah itu adalah salah satu bentuk layering ya. Luar biasa pokoknya. Merubah change itu kan ya, itu tadi. Ketika saya juga, aduh ini merubah kebiasaan, rilis dulu deh, rilis gitu. Dia bagaimana, emang perlu ya merubah kebiasaan. Nah kayak gitu tuh juga ya itu tadi, menggunakan bahasa aja ya udah, ya sudahlah, itu kan kayaknya sangat familiar ya dengan kita gitu ya, dengan ngomong begitu gitu. Dimaklumi aja, kayak gitu kan. Itu sudah punya rasa paling inovatif. Tapi sekarang bahasanya diizinin. Oh ya udah diizinin aja gitu. Ya udah diizinin aja, udah dia lewat aja gitu. Keren lah kamu Sedona itu. Keren. Karena saya merasa bahwa dia satu packaging untuk kita berserah, tawakal, semuanya itu ada gitu. Jadi lalu saja kalau pas lagi doa itu rasa ya Allah saya diberi petunjuk gitu, jalan yang bagaimana gitu ya, yang dituntun kan gitu ya biasanya gitu. Tapi ini rasanya ini ya ampun nakal banget gitu ya, sok teu. Masya Allah, itu dia tadilah ya, jadi sangat paham gitu, benar-benar Sedona paripurna. Dia tidak terbatas dengan limitasi agama begitu, jadi benar-benar paripurna gitu. Is the best. Ya, kita dituntun untuk memudahkan jalan hidup kita untuk diri sendiri dan untuk orang lain gitu ya. Jadi ya. Dan tidak terbentuk dengan suatu agama apapun. Betul, gitu. Betul. Iya. Pelajaran ikhlas yang dari dulu-dulu itu baru ngerasain dewasa ini. Sekarang. Dulu knowledge Mbak Dian. Sekarang knowing. Udah hafal suratnya dibaca setiap hari juga nggak paham. Nggak ngerti, baru ngertinya sekarang. Baru paham. Ikhlas tuh ya seperti ini. Iya. Sampai saya juga sering sih berdoa, walaupun nggak ada gen apa-apa gitu, cuma kayak sangat-sangat bersyukur punya tools ini gitu. Karena kan kayak terhubung sama kita menyerahkan kepada Tuhan gitu. Intinya seneng banget gitu. Kayak saya itu dulu soalnya penakut banget. Jadi umur belasan itu mau menginjak umur 20-an itu sangat-sangat takut, kayak menyeramkan lah umur dewasa itu. Nah, semenjak saya ikut ini loh, kan kata-katanya masih kayak ini ya, masih kayak mau promosi, tapi enggak, ini beneran. Kata-katanya udah kayak sales banget ya. Saya ketawa sendiri. Enggak, intinya dulu itu saya sangat penakut, apa-apa itu di overthinkingin, terus saya takut banget. Orang misal nih, saya pergi ke ATM, terus gelap, sepi, gitu itu saya udah mikir bahwa ini nanti kalau ada yang membegal saya gimana nih, gitu. Kalau ada yang hantu gimana nih, gitu. Nah, semenjak ya rilis itu kan berserah dan percaya kan. Jadi bukan hanya berserah aja, tapi saya percaya bahwa saya mendapatkan penjagaan dari Tuhan. Nah, saya tuh sering banget ngerasa bahwa kayak mengucap terima kasih hanya karena dipertemukan dengan Sedona. Kayak ya, terus sama teman-teman juga kan, maksudnya teman-teman itu kan suportif ya, yang di grup itu sharing pengalaman, terus saling support dan lain-lain, itu kayak alhamdulillah banget lah. Ada senjata, ibarat ilmu itu senjata ya, ada senjata untuk menjalani kehidupan di depan. Jadi kayak lebih berani untuk apapun yang ada di depan, aku punya alatnya gitu. Yes. Alat perang ready ya Mbak Dian. Dan percaya bahwa yang di depan itu semakin lama akan semakin enak gitu. Maksudnya nggak terjadi apa-apa, semua berjalan dengan baik. Yes. Benar.
Dan kalau seandainya ada yang nggak baik pun itu juga cuma asumsi dari pikiran ya, itu cuma persepsi ya. Dan kita bisa melepaskannya dengan gampang. Mendramatisasi. Yes. Karena kan kita itu kan senang menilai ya, senang memberi nilai. Jadi kalau ini baik, ini buruk gitu ya, kita udah go beyond that, melampaui itu semua gitu. Makanya jadinya ya udah apa yang di depan mata saat ini ya kita selesaikan aja gitu. Jadi kita nggak perlu yang dibilang apa mengurai masalah atau apa gitu ya, kita nggak playing God lagi gitu. Apa yang sekarang ada ya udah ini yang kita deal with that gitu. Tapi nggak ada baggage lagi gitu. Kalau ada ya tinggal dilepas gitu. Kalau saya sih selalu menjadikan apapun yang muncul misalnya nggak enak sebagai releasing material, karena beberapa orang misalnya udah rilis kok masih aja hidup kayak gini gitu ya, itu ya bikin ngunci lagi gitu. Padahal apapun yang muncul itu karena daleman kita masih narik gitu ya, tinggal dilepas aja gitu sampai bersih, sampai nggak ada gitu. Perjalanan seumur hidup gitulah. Yes. Kayak rilis itu. Ya benar. Ya kadang kan orang bilang aku udah rilis sekali 2 kali kok mbak, waktu itu udah enak kok jadi muncul lagi. Ya kalau seandainya mandi kan kita juga tiap hari ya, kalau pengen wangi. Mandi aja kadang udah nggak mikir kan, udah waktunya mandi disabunin dulu kan udah nggak mikir. Harusnya releasing tuh begitu tuh ya. Benar. Karena kan kalau seandainya ini kan bilang apa, body mind gitu, body mind soul gitu ya, semuanya lah kita beresin gitu, nggak cuma kita ngurusin si badan aja dibersihin ya. Terima kasih banget ya Mbak Dian, Mbak Iin, Mbak Ida udah sharing. Michael ya tadi sudah sharing sama kita semua ya tentang dunia kita seperti apa, dan ternyata ketika kita melepas keinginan untuk tahu, justru bukan berarti kita jadi benar-benar kayak ignorant ya, nggak tahu apa-apa. Tapi justru pengetahuan universal yang memang sudah tersedia saat ini, jadi terbuka untuk kita gitu ya. Jadi melepas keinginan untuk tahu itu sebenarnya sangat-sangat amat powerful gitu. Kalau misalnya teman-teman ya pengen tahu gimana caranya, yang tadi itu ada kita releasing di depan ya, silahkan didengarkan, tapi itu hanya sebagian kecil. Jadi kalau misalnya pengen tahu, silahkan ikutan workshop Decide Now ya, yang sangat-sangat powerful untuk melepaskan kesulitan hidup. Bikin hidup jadi mudah dan menyenangkan. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman semua. I love you all very much ya. Sampai ketemu lagi. Bye for now. Terima kasih Mbak Dian, Mbak Ida.